Yuk buka rekening saham, download aplikasi Motion Trade sekarang. Cari tahu belum tentu. Dapat info dulu, cek CCTV. Cek CCTV, ada barang bukti, cari dulu informasinya. Jadi nggak langsung main loncat-loncat, karena kan cerita Ikatan Cinta ini bisa begitu kuat dicintai seluruh masyarakat Indonesia karena ceritanya masuk akal. Semakin seluruh semakin menegangkan lah. Apalagi dengan terornya Irfan, ya dari Pak Irfan. seperti apa nih? Dan biasanya kan peran dari Angga sendiri yang selalu terdepan untuk membantu keluarga Alfahri. Seperti apa mungkin tantangannya kali ini? Apa lebih jelimet, lebih ribet atau gimana? Ya, jadi Ikatan Cinta ini ceritanya semakin lama semakin bagus. Yang pertama itu, terus kemudian dari segi konflik, dari segi pemilihan pemain, Oka Antara siapa yang nggak tahu kan, kualitasnya juga luar biasa. Kemudian dari arah-arah cerita juga kan, ini Angga kan sudah berumah tangga, dia punya keluarganya sendiri. Belum lagi kemarin Angga ini kan udah merasa Aldebaran seperti saudara dia sendiri, jadi ketika ada masalah dia selalu bantu. Cuman ada satu titik di mana kemarin banyak banget komen dari netizen, ini Angga kenapa sih bantuin keluarga Al mulu? Angga kan udah punya keluarga sendiri, Al tuh kan harusnya bisa ngurus sendiri. Banyak yang ngomong kayak begitu. Tapi kan di luar itu semua, kenapa Angga seperti itu? Karena kembali lagi tadi, Angga udah ngerasa Al ini bagian dari keluarganya sendiri gitu, keluarga dia juga. Makanya dia selalu turun tangan. Tapi ada satu titik kemarin di mana Al udah bilang, Al tuh jadi nggak enak nih gitu kan, karena masalah teror di keluarga dia juga, keluarga lo jadi kena juga. Jadi Al ngomong kalau bisa sementara waktu udah deh, jangan dulu gitu, terlalu banyak ikut campur dulu sementara, karena kan takutnya nanti malah merembet dan Al juga jadi nggak enak kan kenanya ke keluarga Angga nih. Makanya kemarin ketika banyak banget teror dari si Irfan, Angga ini punya plot sendiri di mana dia nggak terlalu banyak ikut campur, makanya dia nugasin si Riza, orang kepercayaan si Angga nih, si Riza, untuk coba bantu di sana deh. Tapi seiring waktu berjalan tetap nih ujung-ujungnya kenanya juga ke Catherine, adiknya Angga gitu, kena teror gitu. Kemarin sempat mau diculik kan. Jadi buat penonton semua, ya ceritanya ke depan pasti makin bagus gitu. Dan dengan Angga ini kan punya seperti batasan, dia tidak mau terlalu banyak ikut campur, tapi mau nggak mau dia akan turun tangan juga. Karena adiknya juga kena sekarang, dia jadi tanda tanya kan, kok sekarang gua nggak banyak ikut campur tapi kenapa tetap adik gua jadi sasaran? Ini pasti ada sesuatu yang nggak beres, something gitu. Jadi nggak menunggu ultimatum dari satu pihak bahwa tolong bantu atau mungkin jangan bantu, udah pasti akan turun tangan. Seorang kakak yang keluarganya disentuh gitu, waduh, lo jangan pernah deh ikut campur masalah keluarga gua gitu. Apapun itu, lo sentuh keluarga gua habisi lo. Kan pernah kan ngomong kayak begitu. Jadi apapun itu, kita ke Michi, ke Catherine, pasti akan turun tangan. Tapi juga artinya memang meskipun Angga nggak begitu udah maksudnya nggak begitu terlalu ikut campur, tapi tetap mengawasi dan pergerakannya. Kira-kira Angga sendiri udah nebak siapa nih pelaku teror utama? Kalau untuk langsung nebak sih belum ya, karena kan semua butuh proses, butuh waktu. Mungkin kalau ini sinetron atau FTV di yang sebelah mungkin kayak begitu langsung, oh jeder. Kalau ini kan enggak, kita kan pakai logika. Ada masalah, kita cari tahu dulu. Cari tahu belum tentu. Dapat info dulu, cek CCTV. Cek CCTV, ada barang bukti, cari dulu informasinya. Jadi nggak langsung main loncat-loncat, karena kan cerita Ikatan Cinta ini bisa begitu kuat dicintai seluruh masyarakat Indonesia karena ceritanya masuk akal gitu. Nggak kayak cerita-cerita lain kan yang aduh lebay banget. Jadi ini benar-benar ada strukturnya, ada rangkanya gitu. Tapi kalau melihat sendiri, kalau melihat ini kayak keluarganya Alfahri ini selalu ada terus bergulir ujian teror, terutama teror ke mama saya. Punya trauma yang sangat mendalam gitu pasca kepergian Roy. Ini selalu konfliknya
Karena memang ini ikatan cinta kan, konflik keluarganya kan di mereka intinya. Jadi akan ada sesuatu konflik yang baru, cuman akan diramu dengan formula yang berbeda gitu. Mungkin ada pemain tambahan masuk, mungkin dari alur cerita ada pemain yang agak dikesampingkan dulu untuk menguatkan satu buah konflik, sehingga penonton juga kan nggak bosan gitu. Karena kalau terus-terusan itu kan orang monoton. Kayak dulu satu konflik udah pecah, Elsa masuk, akan ada konflik baru. Nanti konflik ada satu udah pecah, akan ada konflik baru gitu. Dan konflik ini dimana bisa dibilang ya, kita semua pemain itu solid, kita berusaha memberikan yang terbaik, sehingga ya yang nonton juga ngerasa oh ini ceritanya keren banget gitu. Contohnya Oka Antara ya kan, itu pemain senior yang jadi panutan tuh, keren tuh. Pas masuk ke sini wah kau Kak ketemu di sini ya kan, dulu pernah project bareng terus wah ketemu di sini, wah ya seneng lah bisa satu project dengan senior yang punya kapasitas sangat luar biasa, yang saya juga masih bisa terus belajar, jadi seneng lah. Jadi Ikatan Cinta ini bukan hanya sekedar menyajikan sebuah cerita yang bagus, tapi memberikan pemain yang berkualitas juga, totalitas untuk penonton yang sangat luar biasa lah antusiasnya. Terlepas dari ancaman teror atau hari ini yang menjadi fokus netizen, terutama para pecinta Vicin sendiri, dengan hubungannya si Catherine sama si Randy ini yang lagi jadi viral lah maksudnya di topik itu. Anda sendiri udah sepenuhnya merestui hubungan mereka? Kalau seiring waktu berjalan sih Angga support di sini ceritanya, tapi kan kita nggak tahu arah penulis. Mungkin nanti akan dibikin konflik, ada muncul terbongkar lah tuh masa lalu si Randy itu kenapa, terus tiba-tiba Angga juga jadi agak kesel mungkin, atau nggak suka, atau ikut campur terlalu jauh. Itu kan yang namanya kehidupan realistis bisa dibilang, jadi bukan sinetron. Jadi kayak dunia nyata, kalau saya punya adik atau mungkin kakak tiba-tiba saya tahu punya pasangan masa lalunya nggak bener, pasti kan saya akan bertanya. Sewajarnya aja, tapi kan belum dibuka tuh, pelan-pelan dulu tuh, sedikit-sedikit. Sekarang konflik teror Irfan dulu, barengin dengan keuuan dulu tuh, Catherine, Randy. Tapi nanti kan kita nggak tahu nih, pasti ada konflik. Siapapun itu nggak mungkin hubungan bisa berjalan lurus. Tidak semudah itu Ferguson. Iya bener dong, bener kan? Karena kan ini dunia real juga begitu, bener nggak? Nggak mungkin kita punya pacar, tiba-tiba kita nggak berantem, kita nggak pengen bahas masa lalu, tiba-tiba dia bahas, akhirnya kan jadi wah ya senormalnya aja lah pasti. Gitu. Cuman kalau ditanya sekarang merestui, karena kan Angga ini ngerasa bahwa Catherine ini kan hidupnya tuh waduh berantakan banget kan, punya utang, nipu sana sini, kakaknya yang dikejar-kejar. Terus tiba-tiba sekarang bisa ketemu Randy yang bisa membuat dia jadi orang yang jauh lebih baik, berubah lah, terus fokus sama pekerjaan dia. Jadi kayak wah iya support gitu, cuma tetap kepo jadinya kan. Kepo dalam arti bukan terlalu banyak ikut campur, sewajarnya aja kakak terhadap seorang adiknya bagaimana. Kalau berlebihan dijewer sama Michi ya kan, gitu. Kenapa nggak kedengaran banyak suara kaki? Evan Sandi ulang tahun dan tadi teman-teman Michi dulu pada ngasih Surprise. Oh. Itu idenya dari mana tuh? Itu idenya dari Judith sama Kak Cika sama yang lainnya itu. Karena kebetulan kan aku juga kan hari ini callingan dadakan juga kan. Karena kan kemarin sempet beberapa kali tuh lumayan bolong lah. Jadi nggak tahu nih ada callingan. Terus kemarin udah sempet ngucapin juga ke Kak Evan kan langsung. Terus ngucapin. Nggak tahu tuh tadi pas lagi di calling terus nunggu, anak-anak pada kasih surprise kan, kaget juga kok. Ya udah ikut aja lah, seru lah, ngucapin, doain. Jujur kalau saya nggak tahu tuh surprise-nya, saya nggak tahu karena kan saya udah sempet ngucapin duluan dan itu mereka yang bikin sendiri, saya nggak tahu. Cuma kan tadi kan rame juga kan, ada fans, terus ada yang dari kantor juga ngasih kue segala macam. Ya seneng lah, maksudnya kita di sini tuh semua udah kayak keluarga lah. Keluarga baru gitu. Jadi
Dibilang di sini kayak keluarga baru udah pasti. Buktinya kalau orang kebanyakan kerja sakit, bener nggak? Kalau saya enggak kemarin, pas kerja nggak sakit. Pas kosong 1 minggu sakit tipes. Kebalik, kenapa? Karena kepikiran, wah gue gak kerja. Kebanyakan main, keluar jalan-jalan, jadinya sakit, kebalik ya kan. Jadi kebalik, pas masuk ada callingan setelah 1 minggu kosong kan. Loh, kenapa? Sakit tipes, loh lu kan libur. Kebalik gitu. Jadi ya di sini kayak keluarga baru lah. Terus setiap ada yang ulang tahun pasti kita ada yang ngasih surprise. Ada yang bukan berarti kita nggak ngasih surprise, kita nggak dekat sama dia, ya nggak juga lah. Maksudnya kayak ada momen tertentu di mana kita yang juga di calling dadakan, kita nggak prepare, mereka juga udah nyediain duluan karena mereka nggak tahu kita ada, mereka nyiapin ya kita ke skip, ya udahlah gitu. Yang penting paling penting tuh doa lah, doa tuh paling penting. Mungkin sosok atau figur Mas Evan sendiri di mata teman-teman pemain di Kata Cita ini. Evan Sander ini orang yang sangat ramah, orang yang nggak munafik, orang yang apa adanya, kalau suka ngomong enggak ya bagus, real. Jadi orang yang tidak bermuka dua. Terus kemudian menurut saya senior yang patut ditiru sih, patut ditiru, humble juga. Terus di umur dia yang sekarang ini dia juga menurut saya sukses, tapi dia tetap merasa dia belum sukses banget gitu, jadi masih tetap fight di kerjaan dia. Jadi ya luar biasa menurut saya. Di sosok di semua teman-teman juga sama, kayak Evan tuh senior yang humble, baik gitu, baik banget. Buat Bang Evan apa ya? Ya pasti panjang umur, sehat selalu, terus semua harapannya belum tercapai. Insya Allah di umur yang baru ini semua harapan yang belum tercapai bisa tercapai. Terus diberikan kesehatan itu yang paling penting, rezekinya semakin panjang, semakin dikenal sama seluruh masyarakat Indonesia. Itu aja sih paling gitu. Oke, buat seluruh masyarakat Indonesia jangan lupa terus nonton Ikatan Cinta setiap hari di RCTI jam 19.30. Thank you.